Kita lanjut materi ketiga yang akan disampaikan oleh Siska Putriayu ya. Pada Siska, silakan. Ya, halo. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Baiklah, saya melanjutkan materi tentang sharing beasiswa LPDP. Yang mungkin saya karena sudah disampaikan sedetail mungkin oleh teman-teman sebelumnya, saya sampaikan yang dirasa yang belum disampaikan. Nah, teman-teman mungkin ada yang bertanya, pembukaan dan seleksi LPDP untuk tahun 2020 itu kapan? Nah, mohon bersabar karena kita adalah dengan pandemi nasional, pandemi internasional yang terjadi. Teman-teman bisa update melalui IG LPDP @LPDPRI. Nah, di sana selalu update info beasiswa LPDP. Untuk acuan saja, mungkin teman-teman bisa mempersiapkan diri di tahun sebelumnya, tahun 2019, pembukaan beasiswa LPDP itu dilakukan 2 tahap. Tahap pertama, pembukaannya itu tanggal 10 Mei, kemudian ditutup tanggal 31 Mei, dan tahap kedua, pembukaan dibuka tanggal 1 Juli dan ditutup tanggal 10 September. Nah, saya di sini sering sharing tentang tujuan kampus dalam negeri. Nah, sama halnya dengan yang disampaikan oleh Saudara Wahyu tadi, hampir sama. Bagaimana cara atau trik untuk kita mendapatkan beasiswa LPDP tujuan kampus kalau Wahyu luar negeri, nah kalau saya sampaikan dalam negeri. Pertama sekali itu teman-teman kunjungi dulu linknya LPDP, lpdp.kemenkeu.co.id. Iya, di sana ada buklet beasiswa LPDP itu lengkap, ada daftar kampus tujuan dalam negeri, kampus tujuan luar negeri, kemudian daftar daerah afirmasi dan sebagainya. Nah, teman-teman bisa melihat kampus dalam negeri yang akan dan bisa teman-teman ambil itu di bukletnya, dan dilihat relevansi universitas yang mau diambil, jurusan yang mau diambil, dan saya bagikan mungkin trik untuk memilih perguruan tinggi itu bisa berdasarkan guru besar atau pakar jurusan yang akan kita ambil di perguruan tinggi tersebut. Nah, misal saja contoh saya jurusannya bimbingan dan konseling, mau ambil S2 bimbingan dan konseling. Kita lihat dulu di beberapa perguruan tinggi bimbingan konseling yang akreditasinya bagus, apa saja, kemudian siapa guru besarnya, dan fokus penelitiannya kemana. Misalkan kalau saya di Universitas Negeri Malang, itu pakarnya adalah, guru besarnya adalah Profesor Andi dan Profesor Nur. Nah, mereka berdua fokus saat ini fokus meneliti bidang konseling berbasiskan budaya lokal. Nah, misalkan saya tertarik untuk mendalami konseling berbasiskan budaya lokal, maka mungkin saya akan pilih Universitas Negeri Malang seperti itu. Atau misalkan di kampus lain fokusnya ke teknologi dan konseling, mungkin saya akan ambil kampus tersebut. Jadi teman-teman memilih kampus berdasarkan apa sih yang mau teman-teman dalami dan topik tesnya yang nantinya teman-teman ambil, dan seperti itu, sehingga dirasa kampus tersebut cocok untuk teman-teman sendiri. Nah, pada saat mendaftar beasiswa LPDP,
teman-teman dapat memilih 3 perguruan tinggi dengan satu jurusan yang sama. Nah, namun ketika nanti teman-teman sudah lolos beasiswa LPDP dan sudah mendapatkan kampus, teman-teman menyerahkan LOA atau bukti penerimaan penerimaan mahasiswa di kampus tujuan teman-teman, maka teman-teman tidak bisa lagi pindah ke universitas yang lain. Dan proses seleksi untuk tujuan dalam negeri maupun luar negeri itu sama. Bedanya nanti hanya penulisan essay. Kalau di tahun 2016 itu penulisannya untuk luar negeri dengan bahasa Inggris dan wawancara pun dilakukan dengan bahasa Inggris. Namun kalau dalam negeri ada kalanya kalau kita mampu berbahasa Inggris dilakukan oleh wawancara menggunakan bahasa Inggris. Namun kebanyakan kalau untuk tujuan kampus dalam negeri wawancara akan dilakukan dengan berbahasa Indonesia. Nah, kemampuan bahasa merupakan hal yang penting dan di antara syarat yang lain seperti itu. Nah, seperti yang dikatakan dari Rahma tadi, bahwa teman-teman harus mempersiapkan diri jauh-jauh hari sebelum daftar LPDP, sehingga ketika target TOEFL teman-teman belum tercapai, maka teman-teman bisa belajar lagi dan daftar lagi untuk tahap berikutnya. Nah, untuk persyaratan kemampuan bahasa tujuan kampus dalam negeri, untuk beasiswa umum yang reguler dan dokter spesialis itu TOEFL maupun TOEFL adalah 500. Untuk beasiswa target group, PNS, TNI, Polri, dan Olimpiade Internasional itu TOEFL-nya juga 500 minimal. Nah, khusus untuk beasiswa afirmasi, yaitu yang berasal dari daerah afirmasi, alumni bidik misi, prasejahtera berprestasi, beasiswa santri, beasiswa prestasi olahraga, ini salah tempat, penyandang disabilitas dan Indonesia Timur, itu syarat TOEFL-nya minimal 400. Begitupun dengan TOEFL atau kemampuan bahasa Arab. Nah, untuk kemampuan bahasa Arab ini dikhususkan untuk teman-teman yang tujuan kampusnya adalah universitas Islam seperti seperti UIN Jakarta, UIN Malik Ibrahim Malang, ataupun yang lain seperti itu. Jadi teman-teman harus mentargetkan berapa skor TOEFL yang harus teman-teman dapatkan sebelum mendaftarkan beasiswa LPDP. Proses seleksi untuk dalam negeri maupun luar negeri sama. Yang pertama adalah seleksi administrasi. Seleksi administrasi adalah pemeriksaan kelengkapan dokumen dan persyaratan lainnya saat kita mendaftar di akun. Nanti kan seperti yang disebutkan dari Rahmat tadi, teman kunjungi webnya LPDP. Nah, teman-teman bikin akunnya dan teman-teman nanti upload semua persyaratan yang disyaratkan oleh LPDP di sana. Nah, tim LPDP akan menseleksi kelengkapan dokumen yang teman-teman upload. Administrasi dilakukan dengan memverifikasi dan validasi terhadap kelengkapan dan kecocokan berkas teman-teman. Kemudian yang mana jika dokumennya tidak memenuhi persyaratan, misalkan teman-teman memasukkan TOEFL yang disyaratkan LPDP adalah TOEFL IPT atau ITB atau IELTS. Nah, jika teman-teman memasukkan TOEFL prediction, walaupun skornya tinggi, maka LPDP tidak akan meloloskan teman-teman pada seleksi administrasi. Kemudian pendaftar akan dinyatakan lulus
disampaikan melalui akun teman-teman, kemudian akan diperbolehkan atau dijadikan sebagai peserta seleksi berbasis komputer. Pendaftar yang tidak lulus administrasi dapat mendaftar kembali pada periode berikutnya. Maksudnya dalam 1 tahun, misalkan teman-teman daftar pada tahap pertama tidak lulus administrasi, maka teman-teman bisa daftar di tahap kedua. Kemudian seleksi berbasis komputer, ada tes potensi akademik atau intelijensi umum, itu waktunya ada 90 menit dengan soal 100. Teman-teman nanti akan dihadapkan dengan soal-soal TPA, dan untuk mempersiapkan diri mungkin teman-teman bisa latihan atau membeli buku tes TPA, dan itu sudah banyak sekali orang yang jualnya. Kemudian ada tes soft kompetensi atau tes karakter kepribadian. Waktu untuk ini adalah 30 menit. Dan kemudian ada tes the post essay writing. Waktu untuk tes essay, untuk tes karakter kepribadian itu waktunya 50 menit. Nanti dicek lagi, mungkin ada di link LPDP. Kalau seingat saya 50 menit, dan untuk on the post essay writing baru 30 menit. Dan itu teman-teman akan 30 menit itu teman-teman harus menulis 250 kata minimal. Kemudian teman-teman, seperti yang disampaikan Saudari Rahma, bahwa teman-teman harus update informasi terbaru, berita-berita terkini, dan apalagi yang menyangkut nasionalisme, kecintaan terhadap negeri, kepedulian terhadap perkembangan yang ada di negeri ini, seperti itu. Nah, nanti biasanya topik yang ditawarkan pada menulis esai itu adalah topik-topik yang berhubungan dengan yang hangat-hangat saat ini, seperti itu. Maka setelah teman-teman lulus tes komputer, maka teman-teman bisa mengikuti tes wawancara untuk berikutnya. Jika teman-teman tidak lulus, maka teman-teman dapat mendaftar kembali pada tahap pembukaan berikutnya, tahap seleksi beasiswa LPDP berikutnya. Nah, tes wawancara, sebelum wawancara dilakukan, maka terlebih dahulu tim LPDP akan memverifikasi dokumen yang sudah teman-teman upload. Nah, seperti ijazah yang teman-teman upload, atau sertifikat TOEFL, essay, dan lain sebagainya, ijazah, KTP, dan sebagainya, teman-teman bawa saat tes LPDP, tes wawancara, dan sebelum masuk ke ruang wawancara, dokumen yang teman-teman bawa itu akan diverifikasi dulu oleh tim LPDP. Nah, jika saat verifikasi itu ada ternyata pemalsuan dokumen yang sebelumnya tidak tercatat oleh tim LPDP saat seleksi administrasi, maka saat itu juga teman-teman tidak bisa ikut seleksi wawancara. Misalkan tes TOEFL, sertifikat TOEFL-nya dipalsukan, atau surat, atau untuk afirmasi prasejahtera, atau afirmasi bidik misi. Misalkan bukti teman-teman adalah alumni bidik misi dipalsukan, ketika verifikasi, maka teman-teman tidak boleh ikut seleksi wawancara, dan saat itu juga gugur. Teman-teman bisa gugur dari tes itu. Kemudian teman-teman teman-teman, jika terdapat pemalsuan, maka teman-teman tidak akan bisa mengikuti program beasiswa lain. Misalkan saat ini teman-teman ambil afirmasi, maka teman-teman tidak akan bisa ikut reguler di tahun berikutnya. Tidak bisa ikut apapun jika teman-teman memasukkan dokumen. Kemudian jika teman
gugur seleksi wawancara, maka teman-teman juga tidak bisa ikut seleksi LPDP di tahun yang sama. Misalkan teman-teman tidak lolos tahap 1, maka teman-teman tidak bisa ikut tahap yang kedua. Kemudian apa saja sih komponen pembiayaan yang dibiayai oleh LPDP? Teman-teman akan mendapatkan program pengayaan jika teman-teman mengambil jalur afirmasi. Nah, jalur afirmasi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa skor TOEFL minimalnya adalah 400. Nah, itu artinya teman-teman kita tidak memiliki kemampuan bahasa yang tidak masih di bawah teman-teman yang umum atau reguler. Maka teman-teman yang afirmasi akan difasilitasi oleh LPDP untuk mengikuti pengayaan bahasa. Pengayaan bahasa itu adalah kursus TOEFL ataupun kursus IELTS untuk luar negeri yang nanti akan ditempatkan oleh LPDP sesuai dengan skor. Jika teman-teman memiliki skor TOEFL 450 ke bawah, maka teman-teman akan ditempatkan untuk mengikuti pengayaan bahasa selama 6 bulan. Namun jika teman-teman mempunyai skor TOEFL di bawah 500 dan di atas 450, maka teman-teman akan mengikuti pengayaan bahasa selama 3 bulan. Dan ini tidak berlaku untuk teman-teman yang mengambil jalur umum atau reguler, yang mana skor TOEFL-nya sudah sampai 500. Kemudian ada dana pendidikan meliputi dana SPP, dana tunjangan buku. Teman-teman akan mendapatkan tunjangan buku 1 kali dalam setahun, kemudian dana bantuan penelitian tesis dan disertasi 1 kali, kemudian dana bantuan seminar internasional dengan syarat terindeks oleh Scopus, kemudian dana bantuan publikasi jurnal internasional juga terindeks oleh Scopus atau Thomson. Kemudian juga mendapatkan biaya pendukung, yaitu dana transportasi pulang pergi ke daerah kampus kita diterima. Misalkan diterima di Bandung, maka kita mendapatkan dana transportasi pertama kali ke Bandung untuk memulai perkuliahan, dan 1 kali saat pulang dari Bandung setelah kita selesai studi atau wisuda. Kemudian untuk luar negeri ada dana aplikasi visa dan ada dana asuransi kesehatan. Ini opsional jika teman-teman memiliki daftar BPJS, maka teman-teman bisa reimburse ke LPDP. Kemudian dana hidup bulanan. Dana hidup bulanan ini tergantung teman-teman kampusnya di mana. Kalau kota-kota besar seperti Bandung, Jakarta, Surabaya, maka teman-teman akan mendapatkan dana hidup yang lebih tinggi dibandingkan teman-teman yang memilih kampus di Jogja, Malang, ataupun kota-kota yang lebih kecil, seperti itu, sesuai dengan biaya hidup yang tentunya kota besar lebih membutuhkan dana hidup yang lebih tinggi. Kemudian dana kedatangan ini, dana kedatangan saat baru memulai perkuliahan, maka ada namanya dana kedatangan. Kemudian dana keadaan darurat, jika terjadi hal-hal yang darurat, yang mana semua pembiayaan ini memiliki prosedur untuk mencairkannya, seperti itu. Sudah, demikian yang saya sampaikan. Mungkin nanti pertanyaan. Terima kasih, kembali kepada moderator. Oke, terima kasih kita ucapkan kepada materi kita, Saudari David Rahayu. Nah, sekarang kita akan masuk sesi tanya jawab. Mungkin bagi